Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah sholli wa sallim ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lindungi sahadatan sabiqin wa ta'amudi bi bahari rasulika sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji mari sama-sama kita panjatkan kepada Zat Rabbi, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kajian gratis. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di sini menjadi salah satu pembuktian apa yang selama kita yakini di hadapan Allah. Karena pada dasarnya ketika ada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka ada 112 ayat Allah memberitahukan bahwa ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, pasti disampaikan dengan beramal saleh. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi salah satu bukti amal bahwa keyakinan kita, ketakwaan kita hanya kepada Allah. Salawat serta salam mari sama-sama kita limpahkan kepada Rasulullah besar kita Nabi besar Muhammad. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khairan kepada panitia yang sudah menyempatkan saya untuk berbicara di sini. Mungkin ini yang pertama kalinya saya berbicara di sini. Sehingga pada dasarnya saya di sini berbicara bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini saya berbicara cuma satu, karena sedang melawan rasa takut. Karena pada dasarnya yang saya pahami bahwa rasa takut itu adalah musuh terbesar dalam kehidupan. Sehingga ketika seseorang menginginkan kehidupan yang sukses baik di dunia ataupun di akhirat, maka konsekuensinya harus berada dalam rasa takut. Seperti dahulu kala ketika kita merasakan itu di dalam dunia, manakala kita menemukan seseorang yang kita sukai, ketika kita mengungkapkan perasaan cinta tersebut kepada sosok lawan jenis, ayah mana kira-kira rasa takut? Ayah mana? Pasti ayahnya mungkin itu udah normal. Tapi kan lawan orang tidak mau mengungkapkan berapa apanya perasaan perempuan anu tadi. Nah, sehingga saya pun di sini berdiri ingin melawan rasa takut bahwa di dalam surat Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang mengaku beriman kepada Rabbnya, maka dengan sedikit ketakutan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan ketakutan ini adalah salah satu bukti dari keimanan saya terhadap Rabbnya. Berbicara tentang tema, ada yang apa tema hari ini? Islam. Akhirnya apa sih itu? Saya kurang apa soal Islam adalah jalan hidupnya. Besar kita adalah Islam adalah jalan hidup. Terus, kamu terus. Mungkin ada satu pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini. Pada dasarnya kan orang-orang ini orang-orang yang senantiasa bertemu bertatap muka dengan saya gitu. Meskipun saya kurang apa mana, cuma ini orang-orang yang senantiasa bertemu. Selama ini yang rekan-rekan pahami tentang Islam, apa itu Islam? Ada yang mau menjawab? Apa itu Islam? Nanti ada hadiahnya. Bisa jadi ada hadiahnya khusus di Bapak Waler. Ada yang mau menjelaskan Islam? Barangkali ada yang lain. KIP mana KIP? Bang. Kasihan kita kalau KIP. Bang. Ada salah Bapak. Bang, ini bang, bahasa
itu Islam? Ya itu. Ya itu sekian yang membawa. Sedikit memukanya kayaknya buku sekali. Jadi ada yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari kata salimah yang selamu silman, yang artinya damai jauh dari pertentangan dan permusuhan. Sedangkan salimah yang selimu silman tersendiri berasal dari kata salama yang selamu, yang artinya keselamatan. Jadi Islam itu bisa dikatakan keselamatan. Sehingga barang siapa yang memilih jalan hidup memakai jalan Islam, maka konsekuensinya itu selamat. Tetapi barang siapa yang memilih jalan hidup selain Islam, maka konsekuensinya celaka. Jadi konteks yang kita harus pahami tentang arti kata keselamatan. Seperti halnya ketika kita mengendarai sebuah motor. Ketika kita mengendarai sebuah motor, ada beberapa hal yang harus kita penuhi agar di perjalanan kita selamat. Yang pertama, yang tidak ini juga namanya. Yang pertama, yang pertama, persiapan perlengkapan kendaraan tadi, baik perlengkapan kendaraan ataupun perlengkapan ini seperti jaket, SIM, STNK. Dan yang ketiga ada tentunya juga harus ada motornya. Dan yang keempat hati-hati di jalan. Sama anak ketika kalau memang perumpamaan keselamatan itu adalah sesuatu hal yang harus terpenuhi, maka ada beberapa hal ketika khususnya orang-orang Islam, karena pada dasarnya Islam itu adalah agama tauhid, agama keyakinan. Sehingga keyakinan inilah yang kita harus pahami. Karena pada alim ulama ada yang mengatakan bahwa bisa dikatakan seorang itu beriman manakala ketika memenuhi 3 syarat. Anu pertama kan diucapkan di dalam lisan, yang kedua itu adalah diyakini di dalam hati, dan yang ketiganya dilakukan dalam perbuatan. Itu adalah salah satu orang yang beriman kepada Allah. Dan itu bukan perkara yang mudah, karena pada dasarnya ketika seseorang mengaku beriman ada yang namanya keberusian. Seperti anak ayahnya malam ditinggali itu, kan pada dasarnya malam minggu itu konsekuensinya dua kan, khususnya malam muda itu. Kalau di mana malam minggu identitasnya itu kan dengan perbuatan yang kurang baik itu. Terus sekarang memang kurang perlu dilakukan perbuatan itu kan yang luar biasa itu, butuh sebuah pengorbanan. Mungkin yang namanya sebuah pengorbanan gitu. Karena untuk mendapatkan orang-orang yang kita cintai dulu kan butuh sebuah pengorbanan. Sama anak ketika kita melakukan iman ke Allah, ke Tuhan kita pun sama perlu yang namanya sebuah pengorbanan, baik diri, raga ataupun dan yang lainnya. Aslinya juga betul. Aslinya itu dalam artinya baru pertama kali dalam seumur hidup saya, dalam artinya itu ketika berbicara di depan seperti ini, bahkan memakai itu, jadi rasanya semua gitu, tapi luar biasa itu memberikan. Kembali lagi kepada pembahasannya, tadi itu baru sampai mana? Kemarin ini karena tadi kan kita sudah pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah salah satu bentuk dari apa-apa yang kita cintai sama anak. Tadi ketika diri ini melakukan iman kepada Allah, maka sama kita dituntut untuk berkorban baik dalam harta ataupun dalam yang lainnya. Dan perlu kita pahami bahwa iman itu ada yang dituju.
ada yang ini tidak. Kalau melihat pada dasarnya seperti di bumi ini, itu kan pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak mungkin ayat jujur ayat segala pasti segala sesuatu hal di mana ada suatu benda pasti ada kita. Salah satunya itu pada dasarnya ketika kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka Allah pun yang menciptakan kita mempunyai tujuan. Salah satunya itu tujuannya itu untuk beribadah kepada Allah. Konteks ibadah inilah yang harus kita pahami, karena pada dasarnya ibadah itu perlu yang namanya sebuah ketauhidan, perlu yang namanya sebuah pengesahan Allah. Karena banyak orang yang mengaku beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya itu hanya sebatas tercakup dalam wilayah-wilayah muslim. Seperti kita ingat kalimat thayyibah, ketika saya yakin bahwa saya hanya percaya kepada Allah, maka saya tidak akan bergantung selain kepada Allah. Saya tidak akan meminta selain kepada Allah. Saya tidak akan memohon selain kepada Allah. Sama halnya ketika kita menjalani kehidupan, mungkin ketika sholat kita ingat sama Allah, tapi apakah di luar sholat kita ingat sama Allah? Disinilah yang perlu harus kita pahami dan kita gali lagi lebih jauh lagi, sehingga ibadah itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah harapkan, sehingga Allah mengutus sosok seorang Rasul. Karena Allah mengutus Rasul mempunyai satu tujuan. Salah satunya itu tujuannya itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segala alam. Ada yang namanya rahmat, makanya ada yang namanya rahmat, maka orang yang membutuhkannya. Paling saya mah sekian wae katanya. Bukan yang butuhnya dia mah itu lain cara pada sifatnya hanya sebatas dia saya akui gitu. Mudah-mudahan takdir lain drama. Paling ini nanti kepada sesi kedua itu yang lebih utama gitu. Nanti kita lebih fokus lagi di sesi kedua ini. Paling misalnya itu sudah sudah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Kang Bowo atas yang sudah memberi yang dimana itu kan artinya adalah aturan ketika kalian bahkan saya sendiri datang ke majelis itu cinta seseorang yang ingin dan bahkan akan takwa, salah satu di antaranya bukan diberikan harta yang berlimpah, bukan diberikan harta yang terlalu tinggi, bukan diberikan hanya dirahmi dan diberikan, tapi diberikan satu pintu yaitu diberikan langkahnya di dalam majelis umum, dilampaukan adanya dalam menerima kebenaran, supaya dia dimudahkan langkahnya menuju kebenaran. Maka ini yang harus dilakukan. Jangan sampai datang ke sini yang sadar tidak kebenaran. Jangan sampai datang ke sini dengan sadar mengisi waktu rumah. Atau kalau kita perasaan yang luar nanti mengenai orang yang berbeda, kita sadar dengannya termasuk yang itu prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama ada nikah, yang kedua ada pasangan, yang ketiga itu ada hijrah. Hijrah itu bagaimana awalnya dikuatkan suatu kebenaran itu manusia. Yang itu pasangan yang bagaimana manusia beriman dalam beragama dan beragama itu manusia. Apa yang disebut
hal ini pada masa lima orang manusia. Jadi menurut kita akan berpikir berdepan yaitu Allah yang kedua setelah cara itu dalam sini sesuai yang dianjurkan Rasulullah. Dan yang kedua mudah-mudahan itu yang diberikan ridhonya Allah. Tapi yang kabul berarti karena dua hal di antara satunya itu ada pencipta, ada pencipta betul. Kalau kita mengenal Islam, pasti ada pencipta juga pencipta. Zaman ini ada pencipta. Silakan kita dari sini kita apa? Soalnya kami informasi ada lagi yang ngomong ini sebenarnya Rasulullah. Jadi orang tua itu dengan takut anak-anaknya mengaktifasi kembali itu lebih boleh kalau cewek yang rumah disebut baiknya kalau kita mau cewek yang rumah betul betul apalagi kalau orang awam kan kalau kita sama semua ada sedikit kurang biasa memberikan situasi terhadap Rasulullah betul. Yang kedua ada yang namanya Yahudi. Yang ketiga itu ada yang namanya pengikut. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Dia membuat bangunan kaum muslimin ketika ada di mana sekitar 300 bangunan. Karena dia berarti dua. Berarti pada zaman Rasulullah itu ada bersih. Kalau kita bertanya pada saat sekarang masih ada juga bersihnya. Ada. Karena kita tahu sebelum kita jadi Islam takut terhadap Islam, tapi percaya sama Islam. Aneh kan? Kita percaya Islam, tapi kita tahu Islam itu berapa? Itu padahal itu kayaknya ada berapa? Dua jadi juga. Jadi kita lagi hantam dari Islam, tapi kita tak boleh kan? Kamu siluman yang berarti apa? Damai. Damainya sejahtera ini jika tidak berselisih karena sifat itu dia selalu siluman untuk patuh kepada Allah. Kalau kita tengok ada satu ayat yang paling sering dibawa oleh almarhum Zaid bin Zaid. Ayatnya apa dia tahu? Ayat favoritnya adalah ayat Masya kita di dalam Islam. Kata Kementerian Republik Indonesia terjemahnya tidak ada agama yang diridhoi selain Islam. Berarti kalimat Islam itu disandingkan dengan din. Apa itu din? Karena itu bukan sekedar agama. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat tata agama di dalam buku ya, maka itu artinya itu adalah tradisi. Kalau kita gunakan buku tentang pusat bahasa Indonesia, tradisi itu adalah kebiasaan. Berarti cara singkat Islam itu hanya sekedar kebiasaan. Salam banget apa aja? Salam. Jadi kita kenal di itu diambil dari kata sedikitnya dua kata. Karena yang sesuatu yang mendekatkan kepada dia selalu tak selalu siluman. Berarti mendekatkan kepada kedamaian, keselamatan, tidak berselisih dan menyucikan. Gitu ya. Secara bahasa saja Islam saja akan selalu mendamaikan. Bahkan di dalam Al-Quran kata Rasulullah, yang boleh membunuh
dan juga tidak boleh mengingat tumbuhan-tumbuhan. Bahkan Islam itu mengajarkan takbir halal. Bagaimana Islam itu menjaga halal itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai merusak lingkungan itu. Kenapa bisa selamat? Kenapa bisa dia itu hatinya damai, hidupnya damai, bahkan dia itu biasa berada di dalam koridor syarakat nanti. Karena yang pertama dia mempunyai perkataan tadi kata Pak Bobo, kira-kira kita senantiasa bertawin. Gimana yang ciri orang yang bertawin? Ada yang tahu? Ciri orang yang bertawin? Ada yang tahu? Hak siapa? Hak kita ya. Tapi kalau dibaca apa dia memberikan dulu hari-hari orang tetap di minum itu pun dibaca apa yang memberikan awalnya kewajiban kita bukan itu berarti itu kewajiban siapa yang menentukan awalnya banyak di antara manusia yang menyebutkan satu, yang menyisihkan dua, yang membuat tiga, yang membuat komunikasi dua, apa ya? Itu tidak sulit, semakin sulit. Tidak jelek itu lagi kan itu ya caranya. Karena apa? Tadi dia tidak memahami secara yang jelas. Karena Islam tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan keyakinannya, akidah yang senantiasa bertauhid, menegakkan Allah sebagai satu-satunya diri diri. Yang kedua, dia senantiasa berada di jalan yang lurus, bukan jalan yang lurus. Ini yang begini, supaya ini ya, karena semua orang boleh mengerti Islam, tapi tidak semua orang bisa bertahan di dalam Islam. Karena Islam itu bukan lagi soal pilihan, karena pernah bagi sebagian orang untuk berpegang teguh kepada Islam. Dulunya itu mereka berarti lagi sunnah berada pakai Islam di dalam negara. Berada, jadi saya salah kata keluar rumah, udah lihat cewek nanti bisa poinnya masih orang kan gitu. Ada yang terjadi tapi bukan tiba-tiba kan gitu. Ada yang besar tapi bukan karena kan gitu. Kan sulit di masyarakat itu karena apa? Kita tidak menemukan apa perangan terbaik di dalam Islam itu apa? Yang dibawa Rasulullah Quran ya. Karena kita lupa perangan terbaik di dalam itu Quran. Apa itu Quran? Dan Quran itu adalah teman di lemari dan bersama dengan tubuh. Itu Quran. Bukan Quran itu apa? Ya kita mulai dari berarti Quran ini. Apa ini? Quran ini itu kondisi apa? Bagi keluar sebagai takwa. Kalau kita tahu takwa, berarti hal yang pertama kita lakukan dengan Allah. Makanya kalau bilang tidak ada aksi ini menghancurkan Islam, ini menggunakan kaum muslimin. Ketika dalam ini adalah usaha barat, itu mereka ketika itu membawa Quran di tangan. Kita tidak bisa beda Indonesia. Sebelum mereka itu tidak dengan Quran, karena Quran kita tidak nama. Karena Quran kita tidak satu hubungan. Karena Quran kita tidak satu hidup. Karena Quran juga kita tidak satu pemikiran nanti. Gitu ya. Betul tidak? Apakah ada ajaran kami dengan kita disandingkan dengan satu bahasa ini? Kalau orang beriman, berkira-kira kamu dengan bom-bom. Makanya kalau orang beriman, berkira-kira kamu dengan bom katel, bom panci, kan ada ya? Itu kan? Kamu kan jihad selalu disandingkan dengan sendiri. Kalau nggak bersabar, kalau ada jiwa, jadi salah persepsi manusia ketika menganggap Islam itu adalah teroris. Karena bahkan saya melihat ada orang yang keluar masjid tiba-tiba membunuh orang. Ada yang dia membunuh. Bahkan ada satu ketika ketika saya sholat, saya sengaja saya tidak mau duduk. Tapi saya itu adalah kepala orang yang digunakan sampai dengan sholat ya. Bila mana ada guru
soalnya nih kita pegang biasanya orang kandungnya kayak gimana? Kadang Nah, soalnya di sekolah awalnya namanya boleh orang kan jadi dapat lagi orang ya nggak boleh kan kayaknya biasanya kita sebaliknya tapi kita lagi bilang tidak melihat akar, tidak melihat kata, tidak melihat kita maupun kesalahan yang tidak disengaja karena mereka menggambarkan bahwa kaum muslim di zaman Rasulullah seharusnya sama gambaran itu tidak pun seperti mereka jangan pernah bercerai benar betul tidak? Sehingga arti di dalam makna Islam itu terakhir adalah tatanan kehidupan yang dibuat langsung sebagai dari Allah. Kan yang disebut di mulut gue usah bikin ribet-ribet aturan sendiri. Ketika kita diciptakan, tapi kita itu diciptakan. Yang kedua, kita itu adalah milik Allah. Tidak mungkin Allah menurunkan, tidak mungkin Allah tidak menurunkan tatanan atau aturan kehidupan manusia yang dilandasi dengan Quran. Maka fungsi Quran yang pertama itu adalah petunjuk. Yang kedua, fungsi Quran itu adalah berikan kita hujan. Jelas bagaimana penjelasan kita sebagai manusia ketika seluruh aktivitas seseorang akan melaksanakan dari syariat dengan Quran, dengan petunjuk dari Allah, maka dia akan dijelaskan tentang kebenaran, tentang kedamaian, tentang kehebatan, tentang kualitas ilmu seseorang, tentang kehebatan seseorang. Gambarannya pernah dibuat oleh Allah satu makhluk yang menurut saya itu adalah wujud cinta, wujud kebenaran makhluk tersebut yang disebut Rasulullah. Betul tak? Bagaimana Allah mendekatkan dakwah itu dengan kesannya, dengan kemanusiaan. Kalau bukan untuk kemanusiaan, penduduk Bali sudah wafat ya. Kan gitu, dengan kasih sayang. Diulangi tiap hari, dilempar kotoran, otak, kiri, kan gitu. Dibina, dicaci, bahkan disebut majnun. Kira-kira di dalam kondisi saya, insya Allah dan kalau lu baru itu yang mati di jalan, kayak gitu ya. Untuk kemudian kita ya, kalau kemudian kita kebanyakan pakai gimana? Jadi pada masalah center, kan gitu. Maka bukti cinta itu adalah terlihat melalui sunnah yang disebut apa yang sunnah? Tata cara gitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena yang disebut sunnah itu ada tiga hal. Yang satu sirah, perjuangan hidupnya itu jelas, bukan harta, bukan hanya bukan kemudian lagi karena lakukan harta itu bisa habis, bisa dibalik dan kedua harta itu bisa digantikan oleh orang lain, hanya itu bisa berkhianat. Betul tak betul? Hanya kan bisa berkhianat, tapi orang hanya itu terlalu rendah bagi Tuhan. Anak pun bisa berkhianat, bahkan anak dia lagi itu bisa mati. Berbeda karena sikirnya berbeda, jadi jangan terlalu banyak minumannya. Sehingga tujuan atau orientasi di depan Rasulullah itu apa? Rasulullah bukan gak boleh mencari uang, bukan gak boleh jabatan tinggi, bukan gak boleh mencintai cuma kita, hanya saja jadikan itu semua adalah tanda untuk mencapai tujuan yang utama. Apa tujuannya? Ridho Allah. Bagaimana saksinya perintah, bagaimana diri yang baik, bagaimana menuntut usaha perintah melalui keluarga yang baik, bagaimana lingkungan atau kota yang kita menjadi kota betul tasbih, pulang mata betul tasbih. Bisa nggak pulang mata kembali tasbih? Bisa. Bagaimana pulang kita ini bisa kembali kepada kota tasbih yang senantiasa dari bentuk sampai sore, bahkan sampai ke Jakarta itu kembali menjadi kota tasbih. Bukan kota peretas 100 meter yang memakai motor berpahala. Dan gitu. Nah, itu boleh selanjutnya apa?
bukan sekedar sholat. Karena teknis di dalam Islam itu ada dua. Satu, dihapus ayat. Yang kedua, dihapus ibadah. Bagaimana aturan hidup itu memakai sistem amal. Bangun tidur, baikkan bersejadah ke bangun telepon. Mereka ya, cuma lu bangun pulang sare, alumna nyopot sajadah ke depan HP. Nyopot dulu, karena adanya. HP bagian. Ada nggak aturan masuk kamar mandi? Ada. Ketuanya ada berapa? Ada. Ada yang apa? Ada. Kakinya kaki kanan dulu apa kaki kiri? Kiri. Keluarnya kaki. Kanan. Masuk lanjut kaki. Kanan. Keluar kaki. Kiri. Pakai baju tangan mana dulu? Kanan. Nah, bahkan sampai hal kecil Islam itu mengatur. Itu tidak berkeluarga, hubungan intim diatur tidak? Diatur. Nggak asal naik ya, nggak asal bangun. Lagi pengen. Nah, ada kayak gitu. Ada doanya, ada tata caranya. Bagaimana hubungan teknis di dalamnya itu teratur bagaimana awal yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Karena orang pada hakikatnya dia itu diciptakan, bukan yang diciptakan. Yang diciptakan punya hak untuk mengatur yang diciptakan. Makanya pertama dilakukan untuk belajar di dalam Islam itu selain dekat dengan Quran, maka bagaimana ilmu itu berbuah amal. Karena banyak yang berilmu sulit untuk beramal, betul? Nah, maka amal yang pertama itu berwujud pada yang dilakukan untuk langsung mengambil wudhu atau membersihkan hadas kecil, membersihkan hadas besar. Yang kedua, yang biasanya orang tua ngomong, "Mak udah makan belum? Mak kamu masak?" Nah, ganti berarti ya, "Mak punya uang buat masaknya." Dan gitu. Bagaimana sisi seseorang yang sudah berkelas, sisi seseorang yang sudah berkelas, seharusnya punya sisi tanggung jawab kepada kedua orang tuanya, apalagi anak laki. Maka tanggung jawab dia, walaupun sudah begitu sampai hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Betul tak? Bisa ketika beradab berapa kepada kedua orang tua. Lalu kita harus murtad dari PT Uniko, usaha ibu. Nah, bisa nggak murtad di PT Uniko? Bisa ya. Jadi nggak ada ya LKS, nggak ada yang buat kuliah. Jadi seseorang yang sudah berkelas hanya memboleh untuk meminta kepada kedua orang tua. Harus ada sisi tanggung jawab. Ini yang menjadi permasalahan. Banyak orang yang berbicara tapi tidak terbentuk di rumahnya. Banyak yang masih melanggar ketentuan kepada kedua orang tua. Kan saya nggak bilang aku, cuma saya cuma bilang ya memang yang sama orang yang gitu ya. Kita bakalan adalah kata biasa dia menolak untuk diperintah kepada kedua orang tua kan gitu ya. Maka periksa bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sikap seseorang yang jadikan Islam dalam hidup, maka di lingkungannya dia menjadi semoga. Di mana nanti berbeda, di situ saya menawarkan. Di mana tidak bisa bersalah. Di mana kaki saya ditempuh, maka kebaikan selanjutnya akan seperti sholat fajar. Sikap itu kalau fajar waktu dia memancarkan cahaya kebaikan. Tidak hanya sekedar berbicara, tidak hanya sekedar mengingatkan, namun ada sisi menyontohkan, bahkan saling mendoakan. Kan jarang ya. Kalau datang Kambogo, maupun kalau jadi kalau datang Kambogo itu banyak orang yang sudah bercontoh, tapi sedikit orang yang mau menjadi contoh. Maka kita buktikan bahwa Islam itu bukan teroris. Maka kita buktikan bahwa Islam itu tidak merupakan darah. Maka kita buktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang
diturunkan oleh Allah kasih sayang melalui Rasulullah yang sesuai tuntunan Quran dan As-Sunnah yang akan menyelamatkan seseorang di bagian akhir sehingga di muka buminya dia menjadi seorang yang selamat dari perselisihan, tidak menumpahkan darah dan senantiasa sakit. Ketika kita merasakan sakit, Iwan pun harus merasakan sakit. Karena ada adab di antara dua orang muslim atau jemaah muslim. Ada ketika sakit kita harus ketika bapak meninggal kita harus bangun bahkan di panggilannya ada panggilan seperti 20 ya apa lain itu. Maka seluruh aktivitas itu benar-benar menjadi nilai ibadah dan seluruh nilai itu ada kebaikan. Tidur itu ibadah bukan? Ibadah. Kenapa bisa disebut ibadah? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidur itu bisa disebut ibadah? Hancur mana aku? Mengarang orang itu hancurnya apa ya? Wanita berdoa aja. Kenapa itu garis? Kenapa tidur itu bisa disebut ibadah? Tuhan kalau itu jatuh kerja sukses masa tikusnya. Kenapa diberi disebut ibadah? Satu, dia biasa mengikuti contohnya yaitu Rasulullah. Ketika sebelum tidur Rasulullah menjabarkan istighfar 100 kali. Yang kedua, sebelum tidur Rasulullah tata caranya digambari ya. Selain berwudu, sholat tahajud, bahkan arah tidurnya pun arah kanan. Sebagaimana orang yang mau budi. Bahkan yang terakhir itu adalah niat sesudah tidur atau bahasa kasarnya itu adalah mati, maka dia sudah berniat. Maka ketika dia bangun tidur akan melakukan contoh sholat tahajud. Yang kedua sholat subuh. Yang ketiga tahajud. Yang keempat dia akan menunaikan duha. Yang kelima dia akan takbir Allah. Tidak Allah atau bekerja. Yang ketujuhnya dia akan menunaikan sholat zuhur. Yang ketujuhnya dia akan menengok kepada kedua orang Tuhan yang sedang bekerja. Maka benarlah segala aktivitas itu ibadah. Jadi tidurnya juga umum, tidurnya itu berkualitas karena sudah meniatkan sesuatu yang sempurna. Maka dikatakanlah seseorang tersebut bahkan ketika dia berdakwah, ketika dia menggambarkan akhlak khusus bukan teroris, akhlak khusus senantiasa bersalahan, akhlak khusus selalu senantiasa rahmat dan alamin, maka dia disebut satu hati manusia tersebut adalah ketika dia menunaikan sholat dan dia menunaikan sholat, dia menunaikan zakat, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia menyempurnakan dirinya dalam menikah, bahkan dia mendakwai teman-temannya untuk datang ke masjid, dia mendakwai teman-temannya untuk sama-sama belajar baik. Dia tidak diam di atas kemungkaran, dia benci terhadap kezaliman, dia selalu bangkit terhadap nilai-nilai kebenaran. Maka itu adalah muslim. Jangan pernah mengaku muslim kalau dia masih diam di atas kezaliman. Kita punya masalah dulu, bukan berarti kita tidak pernah mempunyai masa depan. Maka itu saja. Islam, ia benar. Seseorang yang sudah mengaku Islam, dia mempunyai kunci untuk masuk surga. Tapi jangan lupa di dalam kunci itu ada gigi. Gigi itu adalah gambaran amalan selalu. Percuma kita kunci Allah. Percuma kalau kita mempunyai kunci, jika tidak memiliki giginya, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah. Bagaimana orang yang percaya diri akan masuk surga, tapi lupa terhadap praktek di dalam kehidupan ini. Mungkin itu dari saya yang bermain dari Allah dan salahnya bukan dari saya. Apabila ada perbuatan perkataan maafnya, saya juga ada keterbatasan. Maka saya berwasiat kepada ibu sekalian karena berdasarkan Islam tidak ada orang lain mewakili, tidak ada paksaan di dalam menunaikan Islam, namun ada perintah untuk seseorang yang melaksanakan Islam, yaitu dia diwajibkan untuk hidup di
Wahai orang-orang yang beriman Allah, Rasulnya, Quran, As-Sunnah di dalam agama Islam, maka praktekkanlah, tunaikanlah, wujudkanlah Islam secara keseluruhan di dalam hidup dari bangun tidur sampai mati, sehingga dengan caranya dan tujuannya dia akan menjual diri sebagaimana Allah Rasul mengatakan bahwa sebenarnya dengan jauh bahwa membunuh mobil sungguhnya ada di antara Allah adalah sedikit ternyata di antara manusia sedikit orang yang mau menjual dirinya dari mencari keridhaan Allah. Jadi itu yang kita sampaikan. Saya berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga komponen hari yang sudah menyampaikan sedikitnya ilmunya dari sedikit menyimpulkan dari wilayah pertama mengenai Islam ya, bahwa Islam itu artinya suatu ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Untuk apa? Untuk Allah menurunkan ketetapan kepada orang yang berakal sehat. Jadi bahwa Allah itu menurunkan Islam itu agar untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Dan seandainya kita contohnya kalau kita beramal gitu ya, tapi kalau kita tidak berada dalam Islam, bahwa amal itu pasti akan ditolak. Contohnya seperti pemain sepak bola misalnya, beramal sebenarnya dia punya kekayaan itu kan banyak kan, lalu dia itu menyumbangkan sebagai hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Memang kalau dilihat dari sisi kebaikan itu sangat baik sekali, tapi apakah itu dapat bernilai itu kan di hadapan Allah itu kan itu sebenarnya tidak dapat menjadi nilai. Karena kenapa? Karena tadi kan dia tidak berada di dalam Islam, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah sebuah wadah dengan ibaratkan sebuah kolam ikan yang dimana di dalam kolam itu terdapat air gitu kan, terus ada ikannya kan. Jadi tidak mungkin kan ikan itu hidup di darat gitu kan, perlu yang namanya itu adalah sebuah wadah tempat. Nah, tempat itu adalah ibaratkan dengan Islam yang dimana kalau kita berada di dalam Islam, otomatis kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Islam tersebut, yang dimana kita kalau mengikuti aturan tersebut harus namanya mau menjalani gitu kan, mau menjalani sepenuhnya, tidak milih-milih gitu kan. Kalau belum kita untuk sholat, kalau belum kita zakat, puasa. Jadi ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yang apa Allah perintahkan. Jangan seperti contohnya kita prasmanan. Ketika kita prasmanan, apakah kita akan mengambil semua makanan yang ada di prasmanan tersebut? Tentu tidak kan ya, pasti ada satu makanan yang tidak kita sukai, yang kita pilih adalah yang kita suka, yang enak-enaknya saja. Begitu juga dengan ibadah, kita jangan memilih ibadah apa yang kita menurut kita enak gitu kan. Contohnya saya mah yang contohnya cuma sholat tapi tidak puasa itu kan. Saya mau kayak puasa pengen sholat aja tapi puasa tidak dijalankan. Nah kita seperti itu juga kan. Jadi Quran itu kan ada ayat bahwa sesungguhnya kalau kita itu harus masuk ke dalam agama Islam itu secara kompak, secara menyeluruh, yang artinya apa-apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh itu kita
laksanakan dan kita harus terima mau tidak mau, karena itu adalah suatu konsekuensi kalau kita berada di dalam Islam. Dan juga ketika kita menjalani ibadah pasti ada suatu contoh misalkan bahwa Allah itu mengutus suatu rasul, mengutus seseorang itu kan sebagai landasan kita, sebagai contoh kita, yang dimana kita juga beribadah tidak sesuai dengan kehendak kita. Contoh, kita sholat subuh itu kan rakaat, gak bisa contohnya kita lagi semangat di ibadah, saya mau pengen sholat subuh itu jadi 4 rakaat gitu kan gak bisa. Kan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita harus yang namanya bersungguh-sungguh juga dalam menjalankan Islam ini, karena agama Islam ini akan membawa kita selamat di dunia maupun akhirat. Mungkin segitu ya dari saya. Nanti acara selanjutnya acara penutup yaitu doa yang akan dibawakan oleh Kamus. Maka kepada Kamus disusulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ustaz sangat luar biasa sekali bobo yang sangat mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengamalkan semuanya. Berarti kita harus berjalan. Mari kita sejenak tundukkan pandangan kita. Mari kita sama-sama bersihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali itu banyak dosa-dosa yang kita lakukan sehari. Astagfirullahaladzim, 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 Alhamdu la ilaha illallah, Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa khalilina Muhammad. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan 'azim wa hamdan. Ya Rabbana Rahimana Billahi Karim Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir wa warhamna kama rabbayana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أبدا وأموات إليه. Ya Allah, segala puja dan pujian yang diikat oleh Allah. Tiada berkuasa Engkau, tiada sekutu bagi Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa saudara kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang bersyukur kepada Tuhan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bimbing kami, bimbing saudara kami ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, buhaya rahmatah, bimbing kami, bimbing seragam kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat syirik, dan terhadap ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Sehat manusia Tuhan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tutuplah ayat kami ya Allah, hiduplah kami ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk menjalankan agama ya Allah. Ya Allah, mudahkan lisan kami untuk menyampaikan amanah-amanah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, janganlah terbiarkan kami dalam berperiksa dan salah berbuat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, maafkan kami kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi membantu orang-orang yang layak untuk surga ya Allah. Jadikanlah kami dari siksa neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk taat padamu ya Allah. Mudahkan kami untuk memahami agama ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari sifat lemah. Jauhkanlah kami dari sifat kemalas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tanamkan dalam hati kami untuk cinta kepada-Mu ya Allah. Tanamkan hati kami untuk cinta kepada Rasul ya Allah. Tanamkan hati kami untuk cinta kepada sahabat kami ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah ya Allah langkah yang ada pada kami ya Allah. Hapuskan dosa kami ya Allah. Hapuskan dosa kami ya Allah. Tutup airnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bila hati kecerdasan ya Allah. Cerdaskan ya Allah, taatkan dalam agama ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bersatu ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.